sahabat, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Novi Diana. Yuk kita lanjutkan cerita nikah kilatnya. Bantu subscribe ya yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Yuk kita lanjutkan bab keempat dengan judul status baru. Ethan menatap ayahnya. Ethan akan menikah. Cepat sembuh ya, kata Ethan. Ayahnya tersenyum. Apa semuanya sudah siap? Tanya tokoh agama. Ethan mengangguk dan duduk di depan tokoh agama. Ethan Timothy. Ya saya, jawab Ethan. Ethan Timothy, saya nikah dan saya kawinkan engkau dengan Karalin binti Setiawan. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 10 juta tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Karalin dengan binti Setiawan dengan mas kawin tersebut tunai. Ucap Ethan lantang dengan sekali tarikan nafas. Semua yang di ruang terharu dan lega saat semua saksi mengatakan sah. Setelah akad nikah lancar, kini Ethan bingung saat Fatan menanyakan soal cincin. Cepatan pasang cincinnya, kata Fatan. Cincin? Tanya Ethan. Iya cincin, sebagai peningset, kata Fatan. Ethan bingung, ia sama sekali tak kepikiran soal cincin. Apalagi sekarang ayahnya semakin kritis. Ayah Ethan memegang tangan Dewi istrinya. Pakai punya bunda saja, kata Dewi, mengerti maksud suaminya. Dewi segera melepas cincinnya dan memberikannya pada Ethan. Ethan segera memasangkan cincin ke jari manis Ralin. Suasana haru itu berubah menjadi kepanikan. Saat dokter bertindak cepat saat melihat ayahnya Ethan semakin lemah. Periksa nadinya, kata dokter pribadi. Suster yang membantu menggeleng. Dewi menangis dan Ralin segera memeluknya. Suara nyaring dan panjang dari alat penunjang kehidupan yang selama ini terpasang di tubuh Tuan Timothy membuat Dewi menjerit dan menangis. Ethan mencoba menenangkan bundanya. Tuan Timothy sudah pergi, kata dokter. Ayah, jerit Dewi, dan tubuhnya melemah. Bunda, kata Ralin mencoba menopang tubuh mertuanya. Ethan yang mendengar ayahnya telah pergi seakan jiwanya hilang separuh. Seolah pukulan bagi Ethan. Fatan segera menopang tubuh adiknya. Bunda tenang, Bunda ikhlaskan ayah. Allah lebih sayang ayah. Ayah sudah tidak merasa sakit lagi. Bunda harus kuat. Ayah tidak mau melihat Bunda lemah, kata Ralin. Ralin merasa pelukan mertuanya semakin erat. Kata semangat terus diucapkan Ralin agar bundanya kuat. Iya sayang, ayah sudah sembuh. Ayah tidak merasakan sakit lagi, kata bunda. Dewi mengatakan pada dirinya sendiri, harus kuat. Setelah pemakaman, semua keluarga berada di rumah utama keluarga Timothy. Mbak sabar ya. Mas Moti pasti sedih melihat Mbak seperti ini, kata Santi. Adik Dewi, mamanya Alin. Benar kata mama tante. Tante harus sabar. Alin ikut bicara. Ralin melihat Ethan yang diam dan kesedihan jelas terlihat di matanya. Tuan, panggil Ralin. Ethan menongak menatap Ralin. Dapurnya sebelah mana? Tante, Bunda butuh minum. Biar tenang, bisik Ralin. Ayo, biar aku antar, kata Ethan. Ralin merasa sangat segan berada di sini. Apalagi tadi kerabat Ethan memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Alin melihat Ralin dan Ethan pergi, semakin membuat hatinya panas. Aku akan membuatmu tidak nyaman, batin Alin. Ethan memperhatikan Ralin yang sedang menuangkan air ke beberapa gelas dan membawanya ke ruang tamu. Bunda, minum dulu, pinta Ralin. Dewi tersenyum dan mengambil gelas dari tangan Ralin.
Makasih nak, kata Dewi. Ethan tidak menyangka Ralin cepat akrab dengan bundanya. Padahal bundanya adalah orang yang sangat susah akrab dengan orang yang baru kenal. Tan, dapat gadis itu dari mana? Gak biasanya loh bunda bisa cepat akrab, tanya Fatan saat Ethan baru duduk di sampingnya. Kalau sudah pas waktunya aku akan cerita, kata Ethan. Fatan penasaran dari mana Ethan mendapatkan gadis ini yang dengan cepat mengambil hati bundanya. Ia sangat ingat dulu saat pertama kali ia mengenalkan istrinya. Bundanya sangat iris sekali bicara. Tapi saat melihat interaksi bundanya dan Ralin yang sangat akrab mengusik jiwa keingintahuannya. Di sisi lain, Fatan sangat bersyukur adiknya menemukan gadis yang baik, meski belum tahu dari mana keluarga gadis itu berasal. Alin dan mamanya mendekat. Mbak, kami balik dulu ya. Nanti saat pengajian insya Allah Santi akan datang, kata Santi. Dewi mengangguk. Terima kasih ya San, kata Dewi. Hati-hati Tan, kata Fatan. Iya, kami permisi, pamit Santi. Alin melirik Ralin yang sedang duduk di sebelah Dewi dengan tatapan benci yang mendalam. Fatan yang mengetahui hanya tersenyum geli melihat tingkah Alin. Bunda, sebaiknya Bunda istirahat. Tamu juga sudah pada pergi, lainnya biar Fatan yang menyambutnya, kata Fatan yang melihat bundanya terlihat sangat lemah. Dewi mengangguk dan pergi ke kamarnya. Di rumah ini Dewi hanya tinggal bersama suaminya saja. Kedua anaknya sudah ada rumah sendiri. Fatan yang tinggal di Malang, sedangkan Ethan di Jakarta. Tapi selama 2 tahun ini Ethan tinggal di luar negeri. Ralin yang bingung mau berbuat apa karena ia sama sekali tidak kenal dengan orang-orang di sini. Kamu istirahat saja di kamarku, kata Ethan. Tuan, bolehkah aku pulang ke rumahku? Kata Ralin, membuat Ethan melotot padanya. Maksudmu apa? Tanya Ethan. Saya di sini tidak mengenal siapapun. Lagian Tuan juga kan sibuk. Sudah tidak butuh saya, kata Ralin. Kau tetap di sini, putus Ethan, dan meninggalkan Ralin sendiri. Terjebak deh aku, gumam Ralin. Ralin menghela nafas lelah dengan masalah yang akan dihadapinya. Tadi pagi ia masih single, dan sore ini ia sudah menjadi istri orang. Dan yang tidak habis pikir, ia istri orang yang sama sekali tidak ia kenal. Siapa orang itu? Yang ia tahu hanya namanya saja, Ethan Timothy. Alhamdulillah, akhirnya bab keempat selesai juga. Kita tunggu yuk bab kelima. Tetap di channel Novidiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.